Halo geng, selamat datang di Yes Kreatif. Yes. Pada episode kali ini kita bakal kasih tahu 3P, 1K kalau kamu sudah memelihara burung hantu. Oke, ini 3P itu penting banget ya. Banget. Harus diperhatikan, ini pokok banget nih kayak gitu karena itu menyangkut ke kesehatan mental dan kesehatan fisik burung hantu kamu nih geng. Betul. Kita langsung aja ya. Jadi buat kamu yang pengen melihara atau mungkin udah pelihara, ini penting banget. Yang pertama adalah perhatikan equipment. Ini kita nggak bosan tahu ya, karena masih banyak banget pengunjung hantu yang tidak memperhatikan equipment nih gengs gitu. Ya. Yang pertama adalah purse atau tangkringan kayak gitu. Jadi tangkringan yang pas buat burung hantu itu dua jenis ya. Dua jenis. Apa tuh, Pik? Bow purse dan table purse. Yes. Jadi bow purse itu yang bentuknya seperti bow, Ya. seperti panah. Panah. Yang kedua itu table purse. Table purse itu seperti meja, tapi yang datar. Kayak gitu. Kenapa kita saranin dua itu? Karena- Itu yang paling aman. Kayak aman. Kalau kan soalnya ada beberapa yang tangkringan itu bentuk T ya. Itu Ya. sebenarnya sangat tidak direkomendasikan karena sangat mudah buat talinya kelibet gengs kayak gitu. Ya, Dan kalau udah kelibet itu bisa berbahaya berbahaya. bulunya, terus kakinya juga bisa terluka kayak gitu karena kesangkut sama tangkringannya kayak gitu. Tapi kalau yang bopes dia lebih enak kalau misalnya kemarin itu nggak buat kesangkut tuh kecil lah, Minim. minim Ya. banget kayak gitu. Kalau table pas juga dia juga masih bisa buat nyaman si burung hantunya kayak gitu ya. Ya. Terus selain tangkringan juga ini ya Ada ada anklet nih gitu. Anklet. Ini penting banget gengs. banget Penting pentingnya. banget. Jadi kan masih banyak tuh orang yang ankletnya itu bahkan pakai cincin ring kayak gitu yang besi atau mungkin pakai tali yang tipis dan bisa terluka. Jangan ya, Itu gengs. jangan gengs. Jangan. Yang ya. paling ideal buat burung hantu adalah pakai jenis anklet yang berbahan dasar kulit ya. Kulit. Itu kulit. Itu karena kalau kulit itu ngebuat kaki si burung hantu itu tuh nyaman ya, Ya. tidak terluka lah kayak gitu. Dan semakin besar size burung hantu itu kalau bisa kulitnya semakin tebal. Ya. Minimal kalau kamu melihara strik, buffy atau bubo itu paling nggak double layer ya gitu. Karena jujur kami juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita memakaikan anklet ke buffy kita nih ya, si Bio yang cuman satu layer. Awalnya sih kalau pas dia masih kecil yang nggak terbesar tuh masih aman Masih aja. aman. Ketika sudah dewasa di mature nih, itu diputusin sama dan putus Putus. ya gitu kan. Karena paruh burung hantu tuh kuat banget gitu kan. Ya. Jadi kalau bisa tuh kalau udah kamu mau melihara burung hantu yang dewasa nih, kalau bisa double layer Iya. kayak gitu. Dan kalian gampang kok nyarinya. Di Iya. marketplace tuh banyak kok. banget kayak gitu. Tapi disesuaikan dengan jenisnya ya. Jenisnya kayak gitu. Jadi- dan jangan sampai terlalu mepet ya. Detailnya juga jangan kayak mepet banget. Jadi jangan nyaman. kamu beli yang khusus buat celepuk, tapi dipakainya buat yang buffy. Aduh jangan. Kasihan. Malah terluka, gengs. Iya. Karena kaki itu kan hal yang penting buat burung hantu ya, buat Iya. mencengkram, buat Betul. apa segala macam tuh. Kalau bisa yang mahal sekalian nggak masalah. Ya sama mahalnya berapa sih, Pik ya? Iya, itu dia. Jadi Iya, cepet juga udah lumayan kayak gitu. ya demi kenyamanan Demi burung. keamanan dan Iya. itu invest jangka panjang lah sebenarnya kalau itu. Betul. Terus ini nih tali. Tali kan kadang kita nggak memperhatikan kekuatan tali ya. Ya. Kalau minimal tali apa ya, Pik ya? Tali Buat- perusik. Tali perusik ya, Tali perusik udah paling aman. paling aman. Mm-mm. Karena ketika digigit pun nggak gampang putus kayak gitu. Tali perusik itu apa sih? Itu yang biasa buat hiking. Tuh, namanya tali perusik. Yes. Gitu. Dan dari segi bobot juga nggak terlalu berat juga ya tali Iya. perusik. Terus itu dari bahannya, panjangnya ini
Panjangnya kalinya. minimal 2 meter sih. Minimal itu. Meter bisa, tapi kalau perhatikan juga lingkungannya. Iya kayak gitu. Gitu. Jadi kalau semakin banyak barang, kursi, ya mending jangan terlalu panjang juga. Kayak gitu, bahaya juga. Gitu. Oke, itu yang pertama ya. Perhatikan equipment. Ya. Yang kedua adalah perhatikan makanan. Ini juga nggak kalah penting ya. Iya. Dan kita nggak bosen ngasih tahu burung hantu itu nggak boleh dikasih ayam potong negeri ya, yang biasa dijual di pasaran. Karena lagi-lagi karena dia punya udah ada vaksin segala macam. Dan kalau kalian ngeyel, nggak apa-apa kok, ini udah 2 bulan 3 bulan tuh nggak masalah. Iya sebenarnya tinggal tunggu waktu aja guys. Sebenarnya banyak yang ngeyel kasih tapi pada akhirnya ya mati kayak gitu. Kasian Bahaya sih. banget, kasihan. Kasian sih. Jadi udah dah big no buat ayam potong masih rumah itu. Misal nih ada yang nanya, kalian punya ayam negeri tapi piara sendiri, itu nggak apa-apa. Itu masalah. Karena Mungkin ya dari kecil ya. ya itu karena masalah. kalian kasih makannya Iya. bener. Jadi bukan Gitu. ayam yang masalah, tapi karena ayam negeri yang itu udah dikasih vaksin biasanya yang itu nggak Iya. cocok buat itu kayak gitu. Intinya ayam potong yang di pasar ya gengs ya, ayam negeri ya. Ya itu jangan Itu big no. deh. Lah. Tidak lah. Terus kemudian makan porsi tiap usia nih. Ini penting nih karena Penting juga. jarang ada yang tahu ya. Ya. Jadi kalau misalnya usia cik sampai BC tuh kira-kira gimana nih Pik? Porsi makannya nih? Jadi kalau usia cik itu, kalau makannya dia kita perumpamannya puyuh dulu, puyuh ya. Puyuh. Kalau puyuh usia cik itu boleh, tapi dalam porsi yang sedikit dan itu dipotong-potong ya gengs ya. Iya. Itu untuk puyuh. Bisa juga lele, tapi Lele. di filet Filet. gitu. Ya karena kan ya karena masih kecil pencernaan juga masih belum sempurna ya. Ya. Jadi kalau bisa seminim mungkin ada tulang atau ada bulu buat dimasukin ke burung hantu kamu nih yang masih Ya. cik. Kalau udah BC gimana nih? BC awal sampai BC akhir? Kalau ada BC awal itu sudah gini, karakter burung hantu itu dia cara makannya itu tidak mencabik, gengs. Dia langsung lep kayak gitu, Menelan ya? langsung menelan. Jadi kalau sudah usia berencer awal, berencer tengah itu udah bisa, kalau untuk satu puyuh itu bisa masuk gitu. Dan itu sekali makan biasanya relatif lah bisa 5 sampai 10 Itu utuh jenis untuk rata-rata sih. rata-rata ya. Rata-rata lah. Itu buat ya minimal Tito Alba ke atas ya paling ya. Tapi kalau yang dwarf awal paling Ya. 2 sekali makan. Ya, Dan itu kalau masih muda biasanya tuh harus sering dikasih makan ya, paling nggak sehari 2 kali ya. Betul. Gitu. Karena mereka dalam masa pertumbuhan kayak gitu. tidak telat ya dimakannya. Ya, sebagai patokan deh kalau Tito Alba deh yang banyak dipelihara orang nih misalnya nih. Sekali makan berapa porsi nih untuk usia BC nih? Berapa buah burung puyuh deh patokannya? Oke. Kalau untuk Tito Alba ya, usia berencer awal, karena dia saat sedang masa pertumbuhan, diusahakan banyak. Sekali makan itu dia bisa 10 sampai 20 sekali makan. Dan usahakan Tito Alba itu makan minimal 2 kali sehari. Itu untuk usia BC ya? Iya. BC awal sampai akhir tuh. Dua kali sehari ya? Ya, 10 sampai 20 ya range-nya. Banyak patokannya kalau mungkin kalian rabat di bagian perutnya ya, kalau mulai kencang Ya, kasih makan kayak gitu. jadi Tito Alba itu sistem pencernaannya itu dia sangat cepat, gengs. Gitu. Jadi dia mengeluarkan pelet itu bisa di dalam jangka waktu 7 sampai 8 jam. Jadi ya kira-kira aja gitu kan. Pagi misalnya kita kasih makan jam 7 pagi. Dia akan mengeluarkan pelet lagi jam 5 sore itu dia akan mengeluarkan pelet lagi dan itu udah lapar lagi. Iya gitu. Nah, tips lagi nih. Saat dia mau mengeluarkan pelet jangan dikasih makan. Iya.
itu akan tersedak nanti dia Iya. di tenggorokannya. Jadi kita harus tahu jamnya, kebiasaan sama ciri-ciri burung hantu pengen ngeluarin pelet. Biasanya Ya. dia akan mangap-mangap, terus Ya. kepala ke atas buat kayak proses ngeluarinnya kayak gitu. Terus kalau dikasih makan tuh dia tuh agak-agak kurang nafsu. Nah itu ciri-ciri burung hantu mau ngeluarin pelet ya kayak gitu. Lebih baik sih ditunggu aja Tunggu sih aja. sampai Emang dia sabar. mengeluarkan. Makanya kalau usia BC itu kamu harus punya waktu yang lebih banyak nih kayak Betul. gitu buat melihara, dan nggak cocok buat kamu yang pekerja ya, sibuk banget dan gak ada orang lain buat ngurusin. Iya. Jadi kalau kamu pekerja sibuk segala macam, mending kalau mau melihara burung hantu ya mending nggak usah gitu kan. Kalau JWC tapi kalau pengen buat melihara ya mungkin di usia remaja nih. Nah usia remaja nih, Juve nih, kalau burung hantu tuh biasanya berapa kali makan sih, atau mungkin porsinya berapa persen dari berat badan nih, Geng? Untuk usia remaja ya. Iya remaja ya, Juve Juve. sampai mature lah. Ya. Jadi di saat usia Juve itu burung hantu itu akan meringankan badannya, gengs. Oke. Gitu. Jadi kenapa gue bisa bilang begitu? Karena dia akan akan melewati fase terbang. Iya. Gitu. Juve itu dia akan melewati fase terbang, dan dia akan mengurangi porsi makannya sendiri, dan dia akan gimana ya bahasanya, dia akan mengurangi lah gitu. Iya. Dan mungkin akan biasa nih, biasanya dikasih misalnya 20 puyuh sekali ya. makan, biasanya paling setengahnya, Iya. 5 Mungkin, atau nggak 10. Jadi mungkin buat patokannya, jadi kasih makan 10% dari berat badan. Jadi mungkin Ya. kalau biar kamu pasti ya, biar nggak ribet ya, kamu timbang aja di genggaman berapa beratnya, terus kita sesuaikan dengan berat badannya. Karena emang Juve itu sampai remaja ada dia membatasi makanan biar porsi berat tubuh sama ini sayapnya bisa terbang dengan sempurna ya. Karena masa itu adalah masa dia udah mulai berburu makan sendiri ya kalau di alam ya kayak gitu. Jadi jangan sampai terlalu berat, gengs, dan kasihan juga kalau terlalu berat kayak gitu kan. Kayak gitu porsi. Nah jenis makanan tiap burung hantu nih. Wah, ini penting banget, penting banget. Jadi Oke, buat singkat aja, buat burung hantu dwarf yang nggak boleh dikasih apa? ikan pastinya. Ikan ya. Ya. Dwarf ya, kayak Dwarf. celepuk, mungkin Javan Olet segala macam. Mungkin kalau darurat, mungkin kalau ikan lele masih boleh ya, kayak Masih gitu. boleh. Sama ayam potong juga nggak boleh kayak gitu kan. Ya, Nah terus kalau Tito Alba nih, yang Tito- nggak boleh banget pasti ikan. masih ikan ya. Nggak boleh yang Khusus Tito Alba, walaupun dalam keadaan darurat nggak boleh kasih makan ikan, jangan ya. Kalau streak, buffy fish sama bubo masih bisa masih bisa ya. dalam keadaan darurat. Darurat ikan masih boleh ya. Ya, Tapi makanan utamanya kalau bisa unggas ataupun mamalia ya, bisa kelinci ataupun mencit atau mungkin marmut itu boleh kayak gitu. Itu jenis makannya. Oke, itu yang P yang kedua. P yang ketiga nih, perhatikan kebersihan. yes. Ini kalian pasti udah tahu ya, yang namanya melihara hewan tuh kebersihan tuh nomor utama. Nah, kita mau langsung kasih kasus nih. Kita kan pernah diminta untuk merescue Strix soloputo usia BC akhir ya. BC akhir. Itu kondisinya gimana, Pik? Kakinya udah parah banget ya. Waduh. Nah kan itu topik yang langsung ke lokasi ya. Iya. Pas gua itu nggak bisa datang nih ke Iya. lokasi. Itu gimana, Pik? Jadi kebetulan gue lagi di dekat lokasi ya. Itu di sekitaran Ciledug Iya. gitu. Jadi temen ngabarin nih ada burung hantu yang sakit. Penasaran dong gue, Iya. sakit apa gitu Kenapa kan. sakitnya nih, kan? Iya. Dan itu nggak dikasih tahu sama owner, pemilik pertamanya tuh, nggak ngasih tahu. Penasaran, saat gue datang ke rumahnya, mengenaskan banget. Itu padahal burung sudah usia beranjak akhir loh. BC akhir. Biasanya kan Strix soloputo itu BC akhir tuh udah gampang loh Iya. piaranya biasanya. Tapi ini karena si pemiliknya
mungkin salah penanganan, salah ngasih makan. Jadi di wadahnya itu, di tempatnya itu nggak dibersihin, gengs. Di kardus tuh ya? Apa? Bukan kardus. Tahu nggak keranjang yang buat naro buah atau nggak naro telur tuh? Oh iya. Yang pakai jerami tuh. Nah, kayak gitu modelnya tuh. Jadi sama owner tuh karena dia sibuk kerja nih. Iya. Cuma taunya ngasih makan. Dan nggak tahu ternyata tuh burung sedang sakit keadaannya. Kayak gitu. Di saat gue sampai ke lokasi, dia bilang tuh udah makan. Bener. Tapi makanannya itu puyuhnya. Dia makan puyuh ya. Puyuhnya itu dilepehin udah posisinya. Udah keluar lagi. Dan parahnya itu nggak dibersihin nih. Ya di wadah itu ada banyak bangkai puyuh, ada banyak kotoran, pelet yang nggak dibersihin sama sekali. Entah berapa lama ya. Iya. Dibilangnya jijik. Aduh, kalau udah jijik, ya udahlah, nggak usah miara kayak gitu. Iya. Itu akhirnya kita bawa ya, kita coba selamatin. Iya. Ya di perjalanan Emang kondisinya udah lemes banget. Dan kakinya tuh dia sudah infeksi. Jadi ada infeksi ketemu sama bakteri yang udah kotoran itu makin menjadi, guys. Ya. Jadi seberapa penting itu penting banget. Ini gua aja nih ya, tiap pagi tuh selalu bersihin ruangan ini kayak gitu. Ya. Selalu gua pel, selalu bersihin kayak gitu. Karena ya selain buat kesehatan burung, buat kesehatan kita juga. Betul. Jadi Betul. kalau itu kebersihan nama utama ya. Jadi paling nggak tuh kalau misalnya itu harus dipel kotorannya. Terus kalau misalnya nggak mau ngepel, kamu bisa kasih koran, wadah koran biar tinggal buang, itu nggak masalah macam. Nah, ini salah satu menjaga kebersihan juga dimandikan burung hantunya. Iya, buat terhindar dari kutu. Iya. Terus kotoran juga kayak gitu. Jadi kebersihan nomor utama, jangan sampai burung hantu kamu mati karena kebersihan gitu. Karena kotoran lah gitu. Itu P yang ketiga. Dan yang terakhir ini kan 3P 1K. Kayaknya apa tuh? nih? Apa tuh kayaknya? Kayaknya itu konsisten, gengs. Ya, itu hal yang utama dan paling utamanya gitu kan, konsisten. Betul. Ya itu ya kalau kita jangan bosan gitu kan. Terus makan jangan telat gitu. Terus kemudian konsisten memberikan perhatian. Jangan bosan ya, jelas kita juga nggak bosan karena kita tuh bukan memelihara, kita tuh memelihara makhluk hidup ya, bukan Betul. barang kayak gitu. Betul. Kalau bosan, misalnya bosan ngasih makan, ya otomatis ya burung juga lapar, geng. Iya. Kalau misalnya lu nih, lu punya orang tua, misalnya nyokap lu, wah gua bosan ngasih makan anak gua, ya gimana kan? Bahaya juga kan, kasihan juga gitu kan. Terus makan jangan telat, jadi itu juga konsisten. Ya, Terus yang terakhir tuh konsisten memberikan perhatian. betul. Karena burung hantu itu ya mirip kucing sebenarnya, dan dia juga punya rasa cemburu, punya rasa sedih dan senang kayak gitu. Dan juga jangan sampai ada hal yang traumatik ya. Karena ada kasus Bubo ya, Bubo Sumatranus nih, dia jinak banget nih sama orang, tapi ketika ditunjukkan tongkatnya, sapu, dia langsung galak banget gitu. Ternyata dia punya traumatik sapu, dia pernah dipukul sama sapu mungkin. Mungkin dia sama sapu. Jadi burung hantu tuh karena dia dia punya ingatan yang kuat nih kayak gitu. Bisa jadi, menyimpan memori yang kuat banget. Iya. Gitu. Terus gimana kalau bosan? Gimana kalau nggak sanggup, nggak konsisten buat miara? Apa yang dilakuin nih? Lebih baik diserahkan ke yang ahlinya. Iya. Diserahkan Gitu. sama orang yang Lebih paham kayak gitu. Terus kemudian ya, dan jangan langsung dilepas juga ya sebenarnya ya. Kalau yang bilang langsung lepas aja, Waduh, gimana ya? itu nggak bisa, geng. Karena burung hantu yang udah lama dipelihara oleh manusia, otomatis kan sifat-sifat
liarnya juga udah mulai kurang Sudah ya. berkurang. Kalau toh emang kamu mau melepasnya pasti kan kamu juga udah melatihnya nih kayak gitu. Terus perhatikan juga lingkungannya. Jangan asal kamu lepas di perumahan kamu misalnya, kan bisa jadi ntar ditangkap sama orang, terus dipiara sama orang yang nggak ngerti, akhirnya pernah ngerti juga gitu. Ya. Kalau kalian misalnya mas tangkap, ya mending kasih aja sama orang yang ngerti kayak gitu. Betul. Itu sih dari Betul. kita. Ya itu ya 3P sama 1K. Kita review lagi ya. 3P tuh pertama tuh perhatikan equipment. Yang kedua tuh perhatikan makanannya. Yang ketiga adalah perhatikan kebersihannya. Kebersihan. Yang ke adalah konsisten kayak gitu. Diingat ya. Diingat ya. 3P 1K. Ya. Gitu. Oke. Mungkin itu aja ya, guys ya. Cukup sih. Sekali lagi kami tekankan apa yang kami ucapkan ini berdasarkan pengalaman yang pernah kami terima nih gitu, yang pernah kami alami. Kayak Betul. gitu. Kalau misalnya ada saran, kritik, silakan di komen. Kayak gitu. Dan jangan lupa share video ini ke sosial media ke teman kalian kalau itu bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan like, kalau nggak suka boleh dislike, dan jangan lupa subscribe. Yoi. Terima kasih telah menonton. Wassalam. Assalamualaikum.